Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita ribuan nikmatnya. Tak lupa salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan latihan soal pola bilangan dan barisan, kita buka dulu dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, teman-teman sudah mengerjakan kemarin. Kalau ada yang bingung, silahkan bisa dicermati pembahasan latihan soal berikut itu. Ini tidak ada nomornya ya, jadi jangan usah tuliskan di sini coret-coretannya, tidak usah kasih nomor. Nah, kalau di tempat kalian nanti diacak ya nomornya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi pada bilangan persegi yang disajikan dengan susunan noktah atau bulatan, banyak noktah pada suku ke-24. Nah, dilihat ya, di sini bilangan persegi. Jadi pola bilangan persegi, bilangan persegi itu kan rumusnya itu kan kayak rumus luas persegi ya. Kalau luas itu kan sisi kali sisi. Nah, kalau ini UN sama dengan N kali N atau N kuadrat. Berarti suku ke-24 24 kuadrat ya. Nah, kalau pilgan teman-teman tidak usah repot-repot menuntaskan perhitungan ya. Tinggal dilihat aja di opsi. Di sini 24 kuadrat, berarti kan satuannya 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu kan belakangnya 6. 4 kali 4 kan 16, belakangnya 6. Nah, di sini di opsi yang jawabannya belakangnya 6 cuma 576. Berarti jawabannya 576. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor berikutnya ya, ke nomor 2 ya. Oke. Jadi jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 27. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 27. Nah, ini berapa ini? Nah, ini kalau di kelas 7 teman-teman sudah pelajari ya, penjumlahan berurutan baik genap, ganjil atau urutnya 1 2 3 4 5 dengan cara Gauss ya. Tapi kita tidak menggunakan Gauss ya, teman-teman ya. Kita gunakan pola bilangan. Coba kita perhatikan setiap nomornya. U1 berarti kan cuma diambil satu angka ya. U2 berarti 1 ditambah 3 4. U3 berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 9. U4 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 16. Nah, ini kalau diperhatikan 1 4 9 16 ini kan sebenarnya kuadrat ya teman-teman ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti kuadrat-kuadrat itu kan rumus persegi ya. UN sama dengan N kuadrat. Nah, berarti kita perlu cek ini 27 itu urutan keberapa untuk menentukan N-nya ya. Nah, untuk menentukan bisa kita gunakan 2N-1. Oke, coba kita hitung. 2N-1 sama dengan 27. Berarti 2N sama dengan 28. N-nya ketemu 14. Berarti kita bisa masukkan U14 sama dengan 14 kuadrat. Sama seperti nomor yang tadi ya. Yang belakangnya 6 cuman 196. Oke. Kita lanjut. Pada pola bilangan persegi panjang yang disajikan dengan susunan noktah atau bulatan ya, banyak noktah pada suku ke-18. Nah, pola bilangan persegi panjang, kalau tadi UN sama dengan N kuadrat, kalau ini UN sama dengan N dikali N tambah 1 ya. Sama kreak.
luas persegi panjang ya, panjang kali lebar. Kalau di sini N dikali N tambah 1. Berarti tinggal kita ganti, karena yang ditanyakan suku ke-18, berarti U18 sama dengan 18 dikali 18 tambah 1. 18 kali 19. 8 kali 9 kan 72. Belakangnya 2, berarti cuman 1 ya, 342. Oke. Selanjutnya penjumlahan bilangan genap ya. Jumlah bilangan genap di antara 1 dan 30. Berarti kalau kita daftar 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 28 ya teman-teman ya. 30 nggak termasuk. Kan di antara 1 dan 30, berarti 30 nggak masuk. Sama seperti soal yang di atas, penjumlahan ganjil. Kalau penjumlahan ini yang genap juga bisa pakai cara Gauss, tapi kita gunakan pengerjaan dengan cara pola bilangan ya. Kita perhatikan dulu. U1 sama dengan 2. U2 berarti 2 ditambah 4 itu 6. U3 2 ditambah 4 ditambah 6 12. U4 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 2 20. Oke. 2 6 12 20 ini kan pola bilangan persegi panjang ya. Atau kita bisa tulis 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Berarti UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nah, kita tinggal cek ini. 28 itu suku ke berapa? Kalau 2 itu suku pertama, urutan pertama ya, urutan pertama, 4 itu kedua, 6 ketiga, 8 keempat, berarti kan dibagi 2 terus ya. Berarti 28 bagi 2 14. Nah, berarti N-nya kita ganti 14. Suku ke-14 sama dengan 14 dikali 14 ditambah 1 atau 14 dikali 15. Berapa teman-teman? 210 ya. Nah, ini perlu kita cek sebenarnya. Itu yang belakangnya 0 itu kan ada 120, ada 210, ada 240. Silahkan dicek ya. Sudah dihitung tadi. Hasilnya 210. Kita lanjut. Nah, sekarang pada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Sama seperti luas segitiga. Nah, luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Kalau pola bilangan segitiga, UN sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Nah, yang ditanyakan suku ke 10, berarti kita ganti N-nya jadi 10. 10 dikali 10 tambah 1 bagi 2. Kita bisa coret ya. Coret 5. 5 dikali 10 tambah 1 kan 11 ya. 5 kali 11 berarti 55. Selanjutnya, nah ini segitiga Pascal ya. Kalau tadi bilangan segitiga tok, nah ini segitiga Pascal. Bilangan-bilangan pada baris ke-7 segitiga Pascal. Di segitiga Pascal. Kan kalau kita mau tuliskan 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 maaf 20 ya, 15 6 1. Jadi dijumlahkan saja ya. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Jadi terus begitu. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga,
4, 5, 6. Nah, ini baris ke-7 ya, teman-teman ya. Berarti jawabannya 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ya, bisa dicek. Selanjutnya, barisan bilangan Fibonacci. Fibonacci itu dua bilangan sebelumnya membentuk bilangan selanjutnya. Kita cek satu-satu ini. 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. Berarti betul. Selanjutnya 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 4, 10. Oke ya. Berarti betul juga. Selanjutnya 2, 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13 ya. Harusnya 13, tapi di sini 12. Berarti salah ya teman-teman ya. Harusnya 13 kalau Fibonacci. Yang terakhir 0, 3. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Berarti betul. Ya, yang ditanyakan yang bukan. Ya, yang bukan. Fibonacci. Jadi dua bilangan sebelumnya membentuk satu bilangan selanjutnya. Kita lanjutkan, next. Nah, ini dua suku berikut pada barisan bilangan 4, 6, 10, 16. 4, 6, 10, 16. Kita cek ya selisihnya. Ini 2, ini 4, ini 6. Belum berurutan ya teman-teman ya. Kita cek selisihnya di baris kedua. Ini 2, 4 sama 6 juga 2. Ternyata ini barisan bertingkat. Nah, kalau disuruh menyebutkan suku selanjutnya, tidak usah pakai rumus ya, kita manual saja. Berarti 2, 8. 16 tambah 8, 2, 24. Tambah 2, 10. 24 tambah 10, 3, 34. Berarti jawabannya 24 dan 34. Ya, mending manual saja, nggak usah pakai rumus. Barisan bilangan bertingkat atau biasanya disebut aritmatika bertingkat juga bisa. Karena bedanya selalu sama ya di baris ketiga. Oke. Next. Nah. Suku ke n dari suatu bilangan, dari suatu barisan bilangan adalah sebagai berikut. Tiga suku pertama ya. Jadi di sini ada rumus UN sama dengan 2N kuadrat min 1. Tiga suku pertama berarti kan kita tinggal masukkan aja. U1 2 kali 1 kuadrat min 1. Berarti 2 kali 1 ya 2. 2 kurangi 1, 1. Jadi tiga suku pertama berarti kan 1 dimasukin 1 berapa, dimasukin 2 berapa, dimasukin 3 berapa. Masukin 2 dikali 2 kuadrat min 1. 2 kuadrat berarti kan 4. 4 kali 2, 8. 8 min 1, 7. Udah ketemu hasilnya itu ya. 1, 7, 17. Harusnya 17. 2 kali 3 kuadrat min 1. 3 kuadrat 9. Dikali 2, 18. Min 1, 17. Cocok ya. Jadi tinggal dimasukin saja teman-teman. Selanjutnya pada barisan bilangan 8, 12, 16, 20, 2, 24. Suku ke 20 kita cek selisihnya. 8 ke 12, 4. 12 ke 16, 4. 16 ke 20, 4. 20 ke 24, 4. Bedanya sama. Bedanya sama. Berarti ini aritmatika ya. Aritmetika.
Rumus aritmatika UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Beda. Suku ke-20 berarti U20. A-nya di situ 8 ditambah 20 dikurangi 1 dikali bedanya 4. 8 ditambah 19 dikali 4. 8 ditambah 19 kali 4 itu 6, 36 ya. Min 1, maaf, min 3 tambah 4, 7, 76. 76 tambah 8 itu 4 ya, belakangnya 84. Oke. Selanjutnya, nah, masih tentang aritmetika. Suku pertama dari barisan aritmetika adalah 16 dan bedanya adalah 6. Maka suku ke-12 sudah diberitahukan di soal, tinggal kita masukkan saja ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Suku ke-12 berarti U12, A-nya suku pertamanya 16 ditambah 12 min 1 dikali bedanya 6. 16 ditambah 11 kali 6. 16 ditambah 66. Oke. 12, 7, 8. 82 ya teman-teman ya. Oke, next. Nah. Di sini banyak suku pada barisan 4, 12, 20 dan seterusnya sampai 132. Banyak sukunya itu berapa? Berarti kita sebenarnya ngitung banyak bilangan ya. Kalau tidak tahu caranya tinggal manual saja. 4 ke 12 berarti kan 8 ya. 8. 12 ke 20 juga 8. Berarti bilangan selanjutnya 8, 28 ya. Selanjutnya terus 36, terus tambah 8 lagi, 36, 44 dan seterusnya sampai 132. Nanti banyak bilangan itu ada berapa? Seperti itu boleh. Tapi kan rumit ya, bukan rumit sih, panjang ya. Atau kita bisa gunakan rumus ya, karena di sini bedanya selalu sama, berarti dia beda sama. Berarti aritmatika ya teman-teman ya. Nah, aritmatika kita rumus aritmatika UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Suku A nggak tahu berapa, tapi yang terakhir itu 132. Berarti UN-nya kita bisa ganti 132. A-nya 4. N-1-nya N-nya yang kita cari. B-nya biasanya di situ 8. Oke, kita rapikan. Berarti ini pindah ya, pindah ruas, diseimbangkan sih. Sana 128 ya, sama dengan ini kita kalikan sepertinya ya, distributif ya. 8N min 8. Kita rapikan 136 sama dengan 8N. Jadi min 8-nya kita pindahkan ya. Bukan pindahkan sebenarnya, tapi diseimbangkan, sama-sama ditambah 8 biar habis min 8-nya. N-nya 136 bagi 8. 6. Yang belakangnya 6 itu 8 kali 7 ya, 56 berarti 17. Nah, di situ cuma ada 17 yang belakangnya 7. Berarti banyak bilangnya ada 17 bilangan. Oke. Selanjutnya pada suatu barisan aritmatika, oke, sudah diberitahu aritmetika. Berarti rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Suku kelima berarti U5 sama dengan A ditambah 5 min 1 berarti 4B ya, sama dengan 29. Disuruh cari suku pertama sama beda ya teman-teman ya. Berarti kita lanjutkan suku ke-7 berarti U7 sama dengan A ditambah 7 min 1 6 ya. 6B sama dengan 41.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita eliminasi ya. Ini tidak usah dipakai. Dieliminasi, kita kurangi ya, untuk menghilangkan A-nya. A dikurangi A kan habis. Ini habis. Terus 4 dikurangi 6, min 2B. 29 dikurangi 41, 12, min 12 ya. Berarti B-nya adalah min 12 per min 2 alias 6. Di situ sudah ada jawabannya ya, 5 dan 6. Nah, untuk mencari yang A sebenarnya tinggal dimasukkan ya. Kita masukkan ke sini. A ditambah 4, B-nya kan sudah ketemu, berarti kali 6 sama dengan 29. A ditambah 24 sama dengan 29, berarti A-nya 5. Betul ya teman-teman ya. A-nya 5, B-nya 6. Oke, next. Wah, udah masuk geometri. Barisan geometri. Nah, barisan geometri itu kan rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi suku pertamanya itu 1024. Rasionya atau R-nya itu 1/4. Maka suku kelima berapa? Nah, berarti tinggal dimasukin saja. U5 sama dengan 1024 dikali 1/4, pangkatnya berapa? 5 min 1 pangkat 4. 1024 dikali 4 pangkat 4 itu kan 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 kali 4 64 kali 4 64 kali 4 16, 1 24 25 6. Berarti 1/256 dibagi ya, coret-coret, ketemunya 4 ya. 1000 bagi 25 gitu ya, 50. Hasilnya 4. Oke, selanjutnya masih geometri teman-teman. Soal terakhir tentang geometri. Nah, di sini barisan geometri masih sama, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Diketahui suku ketiga 18, suku ke-6 486. Maka suku pertamanya berapa? Oke, kita masukkan ya. U3 sama dengan A dikali R pangkat 3-1, berarti 2 ya. Sama dengan 18. Terus U6-nya A dikali R 6-1 berarti 5. Sama dengan 486. Nah, ini nggak bisa dieliminasi ya, tapi kita bisa substitusikan atau gantikan. Yang digantinya yang mana? Kita coba jabarkan yang A kali R pangkat 5. Kita bisa pecah jadi A kali R pangkat 2 dikali R pangkat 3. Materi bilangan ya, bentuk pemangkatan. R pangkat 5 kita ubah jadi R pangkat 2 dikali R pangkat 3. Sama dengan 486. Nah, ini kan kita bisa ganti jadi 18 ya. 18 dikali R pangkat 3 sama dengan 486. Nah, berarti R-nya 486 per 18. 27 ya. Nah, berapa yang pangkat 3 hasilnya 27. Kalau bingung bisa di pohon faktor ya. Bagi 3 9. Bagi 3 3. Berarti 3 ya. Berarti R-nya adalah 3. Nah, yang ditanyakan itu suku pertama. Nah, caranya kita masukkan saja ke persamaan suku ketiga ya. Suku ketiga itu kan U3 sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 18. Maaf. Ya, sama dengan 18. Ini kita hirau. Nah, kita nggak pakai aja. R-nya kan 3, berarti R kuadrat itu 9 ya. Berarti A kali 9 sama dengan 18.
A-nya 18/9 alias 2. Nah, yang dicari suku pertama ya, bukan rasionya. Berarti jawabannya 2, bukan 3 ya. Nah, terakhir yang esai ya teman-teman ya. Kerjakan dengan menggunakan rumus. Nah, ini penggunaan rumus. Kalau dipilihkan nggak usah pakai rumus, nggak apa-apa. Menghitung benik juga nggak apa-apa. Karena yang dibutuhkan cuma jawaban ya, kalau dipilihkan. Tapi kalau di esai kita perlu runtutan caranya. Nah, tabel di bawah menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman karena pengaruh pemberian suatu pupuk organik. Bulan ke-1 itu 1, bulan kedua itu 8, bulan ketiga itu 18, bulan keempat itu 31. Perhatikan itu sama kayak sukunya ya teman-teman ya. Suku pertama itu 1, suku kedua 8, suku ketiga 18, suku keempat 31. Kita cek. Ini 7 selisihnya. Ini 10. Ini 13. 7 ke 10 3, 10 ke 13 3. Berarti ini barisan bilangan bertingkat. Nah, untuk barisan bilangan bertingkat rumusnya 2A sama dengan Y1, 3A ditambah B sama dengan X1, A ditambah B tambah C sama dengan U1, terakhir dimasukkan ke UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, X1, Y1, dan U1 itu yang mana? Ini Y1, ini X1, dan ini adalah U1. Berarti kita harus nyari satu-satu ABC-nya ya. Yang pertama A. 2A sama dengan Y1. 2A sama dengan 3 ya di situ ya, Y1-nya. Berarti A-nya 3/2. Kita bentuk pecahan saja, nggak usah desimal. Ini yang pertama. Sekarang pakai rumus yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. 3A ditambah B sama dengan X1. 3, A-nya tadi sudah ketemu 3/2 ya. Dikali B, ditambah B sama dengan X1-nya di situ 7. Berarti perhitungannya 3 kali 3 9. 9/2 ditambah B sama dengan 7. Berarti B-nya 7 dikurangin 9/2. Kita samakan penyebutnya jadi 2. Nah, berarti ini 14 ya. 14 dikurangi apa namanya? 9 berarti kan 5 ya. 5/2. Terus kita nyari yang C sekarang. A ditambah B, yang ketiga ya. A ditambah B ditambah C sama dengan U1. U1-nya tadi 1. Berarti A-nya itu 3/2, B-nya 5/2, C-nya nggak tahu, yang kita cari U1-nya 1. Nah, di sini kan di 3/2 tambah 5/2 itu kan 8/2. 8/2 itu kan 4. 4 ditambah C sama dengan 1. Berarti C-nya min 3. Kita masukkan ke rumus yang UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C ya. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. UN sama dengan A-nya tadi 3/2 N kuadrat, B-nya 5/2 N, C-nya min 3. Nah, yang dinaikkan tinggi tanaman pada bulan ke-10. Berarti N-nya yang kita ganti 10. U10 sama dengan 3/2 N kuadrat, berarti 10 kuadrat, berarti 100. Ditambah 5/2 kali 10 min 3. Kita bisa coret 55. Berarti ini 150 ditambah 25 min 3. Hasilnya 172. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih bingung bisa sabari Ustadz. Semoga bisa membantu. Kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.